diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh kita sembarang menuduh seseorang tanpa menghadirkan saksi dan bukti dalam urusan apapun. Karena ketika dua hal itu tidak bisa kita hadirkan, misal kita tuduh orang, kamu pencuri. Sementara dari tuduhan itu tidak ada saksi yang bisa kita hadirkan dan tidak ada bukti yang kita bisa tunjukkan, maka hukum itu justru kembali kepada kita. Kita kena cambuk tsamanina jaldah 80 kali. Bukan main-main. Menuduh macam-macam lah. Menuduh korupsi misalnya, menuduh hal-hal yang tak betul, yang tak sebenarnya terjadi. Tak boleh. Harus menghadirkan saksi. Dan saksi ini bukan dinilai oleh kita. Maka tadi disinggung di awal, hadis ini menjadi cikal bakal hukum fikih lahirnya bab qadha, yaitu peradilan, menunjukkan bahwa hakim untuk memutuskan satu perkara itu sudah diatur sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar orang tidak bisa sembarang menuduh, agar kehormatan sesama manusia terjaga, tidak dirusak nama baiknya, tidak direndahkan harkat dan martabatnya akibat tuduhan yang tak beralasan. Dan harus menghadirkan bukti siapapun. Bahkan ketika yang menuduh adalah orang yang baik-baik, tapi dia tak menghadirkan bukti, tak akan menang di peradilan menurut syariat. Makanya dulu pernah terjadi jamaah. Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah, Sayyidina Ali itu kan sahabat Nabi sekaligus menantunya Nabi. Khalifah pula. Suatu hari beliau itu kehilangan pakaian perang, baju perang. Sementara zaman dulu baju perang itu mahal luar biasa. Karena terbuat bukan dari besi tapi dari titanium. Dan sekujur tubuh, bukan cuma helm misalnya atau sepatunya aja, tapi dari kepala sampai kaki. Hilang. Ini khalifah. Sayyidina Ali, sahabat Nabi, khalifah pula. Kemudian Sayyidina Ali mengadu kepada qadhi, mengadu kepada hakim yang ditunjuk pada masa itu. Mengadu kepada qadhi, wahai hakim, saya ingin melaporkan satu kasus bahwa telah hilang pakaian perang saya. Dan saya nampak dalam beberapa waktu yang lalu telah dipakai oleh orang Yahudi. Si fulan. Dipanggillah Sayyidina Ali sebagai orang yang menggugat, yang menuduh, yang menduga, dan orang Yahudi ini sebagai yang tertuduh atau terduga. Dihadirkan ke pengadilan, ditanya oleh qadhi, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Sayyidina Ali, apa alasan Anda menuduh bahwa seragam baju perang itu betul-betul yang dipakai orang Yahudi itu? Kata Sayyidina Ali, bahwa itu persis sesuai dengan tanda yang saya buat pada pakaian perang saya. Dan memang iya, punya Sayyidina Ali. Tapi tidak cukup sampai di situ. Qadhi, hakim pada waktu itu bertanya, mana buktinya? Mana saksinya? Dan ternyata Sayyidina Ali tak bisa mendatangkan saksi bahwa telah terjadi proses pencurian. Dan tak bisa juga menghadirkan bukti yang kuat. Karena Sayyidina Ali tidak bisa menghadirkan bukti dan tidak bisa mendatangkan saksi. Apa keputusan hakim pada waktu itu? Diketok palu oleh hakim bahwa memang betul pakaian perang itu milik orang Yahudi ini. Padahal kan secara logika, ini tuduhan datang dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini orang solih, tak mungkin berdusta. Beliau sahabat Nabi, khalifah pula, dijamin masuk surga, nggak mungkin nuduh sembarangan. Tetapi dalam peradilan, setiap tuduhan yang tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti, maka batal tuduhan itu. Hadis ini cikal bakalnya.